Tahukah Anda ada satu rahasia besar yang sering banget terlewat oleh banyak orang tua? Sebelum anak Anda merayakan ulang tahun kelima, otaknya itu sedang mengalami ledakan pertumbuhan yang luar biasa. Dan arsitek utama dari semua keajaiban ini, itu bukan mainan yang paling canggih, bukan aplikasi edukasi, apalagi sekolah terbaik. Arsiteknya adalah Anda. Iya, Anda. Wajah Anda, suara Anda, setiap perhatian yang Anda berikan. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana momen-momen sederhana ini secara harfiah membangun fondasi masa depan anak Anda. Coba deh lihat angka yang luar biasa ini, 1 juta. Itu bukan jumlah koneksi saraf baru per hari atau per jam, tapi setiap detik di dalam otak si kecil. Bayangin, dalam sekejap mata Anda berkedip, jutaan jalur baru sedang terbentuk di sana. Ini bukan cuma angka loh, ini alasan mendasar kenapa 5 tahun pertama itu adalah jendela waktu yang tak ternilai harganya. Nah, dengan proyek pembangunan sebesar ini yang terjadi setiap saat, pertanyaan paling pentingnya kan jadi simpel. Siapa sebetulnya arsitek di balik mahakarya ini? Siapa yang pegang cetak birunya dan memutuskan semua kabel ini bakal nyambung kemana? Jawabannya, ya Anda, benar sekali. Setiap kali Anda menanggapi celotehan mereka, setiap kali Anda dengan sabar menjawab pertanyaan kenapa untuk yang kesekian kalinya, Anda itu sedang meletakkan batu bata emas di dalam arsitektur otak mereka. Kekuatan yang begitu besar ini ada di tangan Anda setiap hari dalam setiap momen. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi. Periode 0 sampai 5 tahun ini bisa kita sebut sebagai masa pertumbuhan super bagi otak. Tapi, ada satu hal yang krusial banget untuk kita pahami. Semua koneksi ajaib ini nggak terbentuk begitu saja. Mereka butuh pemicu. Dan pemicunya itu adalah interaksi. Anggap saja interaksi itu sebagai tombol on untuk pertumbuhan otak. Jadi, setiap kali Anda merespons ocehan mereka atau mengikuti arah telunjuk mereka, Anda itu sebenarnya lagi menyalakan sirkuit-sirkuit penting. Membuatnya jadi lebih kuat dan lebih cepat untuk digunakan di masa depan. Sekarang, yuk kita coba intip sedikit ke dalam ruang mesinnya dan pahami sains di balik semua ini. Ini bukan sulap, ini murni biologi yang kalau kita tahu bakal bikin kita makin takjub. Para ilmuwan menyebut proses ini pemahatan saraf. Biar gampang, bayangkan saja otak anak Anda itu seperti sebuah taman yang subur. Setiap interaksi positif, senyuman, pelukan, obrolan, itu ibaratnya Anda lagi menyiram dan memberi pupuk pada jalur-jalur saraf tertentu, membuatnya tumbuh kuat. Sebaliknya, jalur yang jarang dipakai, ya lama-lama akan layu dan hilang. Artinya, Anda adalah tukang kebunnya. Konsep inti di sini namanya serve and return, atau saji dan sambut. Gampangnya ini tuh kayak main pingpong. Anak Anda serve bola, entah dengan menunjuk sesuatu, ngoceh, atau menunjukkan ekspresi. Tugas Anda adalah return atau menyambut bola itu dengan respons yang nyambung. Misalnya, wah, kamu lihat kucing lucu itu ya? Setiap satu pertukaran ini adalah satu kali latihan yang memperkuat sirkuit otak untuk komunikasi dan keterampilan sosial. Nah, di sini kelihatan banget kan perbedaannya? Di satu sisi, kita lihat otak yang subur, penuh dengan jalur yang kuat karena interaksi yang responsif. Di sisi lain, otak yang kurang terstimulasi, di mana banyak potensi yang akhirnya layu. Ini menunjukkan betapa besarnya dampak dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Pertanyaannya sekarang, gimana dong cara menerapkan semua ini di tengah kesibukan sehari-hari? Tenang, kabar baiknya adalah Anda tidak perlu gelar doktor di bidang neurologi. Berikut ini 7 perkakas sederhana yang sebenarnya sudah Anda miliki untuk membangun otak si kecil. Tips pertama, bicara dengan, bukan sekadar pada mereka. Coba deh gunakan nada parentese. Tahu kan nada yang agak bernyanyi dan penuh emosi? Karena otak bayi itu dirancang khusus untuk merespons nada seperti itu. Lalu, jadilah narator kehidupan mereka. Lihat ada burung terbang atau papa lagi melipat baju. Ini adalah cara tercepat untuk membangun bank kata mereka. Jauh lebih efektif daripada aplikasi manapun. Tips kedua, manfaatkan kekuatan sentuhan. Sebuah pelukan itu bukan sekedar gestur, itu adalah suntikan biokimia. Setiap pelukan melepaskan hormon cinta, namanya oksitosin, yang bisa meredakan stres dan membangun rasa aman. Dan ingat, anak yang merasa aman adalah anak yang berani untuk bereksplorasi dan belajar. Tips ketiga, anggaplah bermain itu sebagai pekerjaan utama anak-anak. Itu adalah laboratorium otak mereka. Saat mereka menumpuk balok lalu roboh, mereka sedang belajar tentang sebab akibat. Saat mereka bermain pura-pura, mereka sedang melatih empati dan kreativitas.
Jadi jangan hanya melihatnya sebagai kekacauan, tapi lihatlah sebagai proses konstruksi otak yang sedang berlangsung. Keempat, jadilah cermin emosional mereka. Wajah Anda adalah kamus emosi pertama bagi mereka. Kontak mata yang hangat memberitahu mereka, kamu aman. Senyuman tulus Anda seolah berkata, kamu berharga. Dengan menatap mata mereka, Anda secara harfiah sedang membangun jembatan emosional yang akan mereka gunakan seumur hidup. Tips kelima, dan ini penting sekali, kalau Anda hanya punya waktu untuk satu hal, pilihlah ini. Membaca bersama adalah superfood bagi otak. Bukan cuma soal 1 juta kata tambahan yang mereka dengar, tapi juga soal kedekatan, imajinasi, dan fondasi cinta belajar yang Anda tanamkan setiap kali membuka halaman buku. Tips keenam, respons emosinya bukan hanya perilakunya. Saat anak tantrum, otak mereka itu sedang banjir oleh emosi. Nah, kita punya 2 pilihan kan? Mengabaikan atau menghukum hanya akan membuat mereka merasa sendirian. Tapi dengan merespons dengan lembut, misalnya, Mama tahu kamu marah, Anda sedang membangun jalur saraf untuk regulasi emosi. Ketenangan Anda adalah jangkar bagi badai mereka. Dan tips terakhir kita, ini sebuah pengingat penting di era digital ini. Kutipan di layar ini, wah, merangkum semuanya dengan sempurna. Intinya sederhana, layar itu pasif. Ia tidak bisa melakukan serve and return. Layar tidak bisa membalas senyuman atau merasakan kesedihan anak Anda. Setiap menit di depan layar adalah 1 menit di mana koneksi otak yang berharga tidak terbentuk. Ingat, interaksi manusialah yang menjadi bahan bakar utama untuk empati dan kecerdasan sosial. Oke, setelah mendengar semua informasi ini, mungkin Anda merasa sedikit terbebani. Tapi sebelum kita selesai, saya ingin membagikan 1 kekuatan super terakhir yang dimiliki setiap orang tua. Sebuah kebenaran yang semoga bisa melepaskan banyak tekanan. Coba yuk kita baca ini bersama dan biarkan meresap ke dalam hati. Dunia seringkali menuntut kita untuk menjadi orang tua yang sempurna. Tapi otak anak Anda tidak membutuhkan kesempurnaan. Ia hanya membutuhkan 1 hal, kehadiran Anda secara emosional. Jadi, pembangunan otak yang hebat itu bukan tentang tumpukan mainan edukasi atau jadwal les yang padat. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli atau dipaksakan. Rahasia sebenarnya, kekuatan terbesarnya, terletak di sini. Di dalam momen-momen kecil yang tak terhitung jumlahnya. Seperti tetesan air yang konsisten bisa membentuk batu yang keras, begitu pula momen-momen kecil penuh cinta ini. Kalau diakumulasi, mereka akan membangun otak yang luar biasa. Coba lihat hal-hal ini. Pelukan hangat saat mereka jatuh. 5 menit percakapan tanpa gangguan. Sebuah cerita sebelum tidur. Inilah bahan bangunan yang sebenarnya. Tindakan-tindakan sederhana inilah yang membentuk fondasi kepercayaan diri, kecerdasan, dan ketangguhan mereka. Kehadiran Anda adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan. Jadi, hari ini, saat Anda berinteraksi dengan si kecil, ingatlah ini. Anda bukan sekedar mengasuh. Anda adalah seorang arsitek otak. Setiap kata, setiap senyuman, setiap pelukan adalah benih yang Anda tanam di taman masa depan mereka. Pertanyaannya adalah, benih berharga apa yang akan Anda tanam hari ini?